Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kami akan memberitahu apa saja bentuk-bentuk badan usaha. Ini adalah tim produksi kami yang diampu oleh Ibu Fahmi Susanti SKM MM. Bentuk badan usaha yang pertama yaitu bentuk yuridis perusahaan, yang kedua lembaga keuangan, dan yang ketiga kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang bentuk yuridis perusahaan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum, dan disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan badan usaha dan perusahaan yaitu badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Bentuk-bentuk pemilikan perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di satu sisi lain juga menanggung semua keuntungan perusahaan dan juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Ada pula kebaikan dan kelemahan perusahaan perseorangan. Kebaikannya yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan. Kelemahannya yaitu resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Sumber modal perusahaan perorangan atau perusahaan dagang adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Contoh perusahaan perorangan atau perusahaan dagang adalah toko pakaian, toko makanan, dan lainnya. Kedua, firma. Badan usaha firma adalah badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Masing-masing ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan. Adapun kelebihan badan usaha firma yaitu modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang. Untuk kelemahannya, mudah terjadi perselisihan di antara sekutu perusahaan. Berikut ciri dan sifat firma. Yang pertama, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Ketiga, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Yang ketiga, ada perseroan komanditer. Perseroan komanditer atau CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara seanggotanya. Macam-macam perseroan komanditer. Yang pertama, perseroan komanditer murni, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya hanya ada satu persero aktif dan yang lainnya merupakan persero komanditer. Yang kedua, perseroan komanditer campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer campuran. Yang ketiga, perseroan komanditer bersaham, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dahulu disebut Menteri Kehakiman. Pembagian perseroan terbatas. Yang pertama, PT terbuka. Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public.
Yang kedua, PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Yang ketiga ada PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Berikutnya ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. BUMN sekarang ada 3 macam. Yang pertama, persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Yang kedua ada perjan atau perusahaan jawatan, yaitu perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis. Yang terakhir ada perusahaan umum atau perum, yaitu perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi menurut lapangan usahanya. Yang pertama, ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi anggotanya. Contohnya, koperasi sekolah. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya melayani simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya memasarkan hasil produksi para anggotanya. Contohnya, koperasi tahu tempe Indonesia atau KOPTI dan koperasi batik. Yang keempat, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari bermacam-macam jenis usaha seperti melayani konsumsi, simpan pinjam, distribusi, dan lain-lain. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Lalu, jenis koperasi menurut keanggotaannya. Yang pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang, seorang, atau individu. Yang kedua, koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 badan hukum koperasi primer. Yang ketiga, koperasi gabungan, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi pusat. Yang keempat, koperasi induk, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi gabungan. Bentuk badan usaha yang kedua yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dan besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakaian jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah bank. Lembaga keuangan dalam praktiknya terbagi menjadi 2, yaitu bank dan non-bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa perbankan, yaitu jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing, jasa safe deposit box, traveler check, bank card, letter of credit, bank garansi dan referensi bank, serta jasa bank lainnya. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain
Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Selanjutnya pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Selanjutnya koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Selanjutnya perusahaan penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Selanjutnya perusahaan sewa guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Selanjutnya perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Selanjutnya perusahaan anjak piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Selanjutnya, perusahaan Moal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Yang terakhir yaitu dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Bentuk badan usaha yang ketiga yaitu kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Dalam kerjasama ada bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama ada joint venture, sindikat, kartel, dan waralaba. Yang pertama, joint venture merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Yang kedua, ada sindikat merupakan kerjasama beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian. Yang ketiga, kartel. Kartel adalah kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksikan atau menjual barang yang sejenis. Dan yang terakhir adalah waralaba. Di sini, kami memberikan contoh yang lagi viral pada saat ini yaitu franchise mixu. Jadi waralaba itu adalah kesepakatan bisnis untuk memproduksi dan menjual suatu produk atau jasa di dalam rangka mengembangkan suatu usaha secara eksklusif dengan pembinaan dan komitmen yang khusus. Perjanjian waralaba ini melibatkan dua pihak, yang pertama franchisor, yang kedua franchise. Jenis waralaba yaitu bisnis format franchise adalah suatu waralaba dengan ketentuan franchisor memberi franchise rencana yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengoperasikan suatu usaha. Dan yang kedua, product of trade franchise adalah suatu waralaba dengan ketentuan franchisor mengizinkan franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dan logo franchisor. Berikutnya ada penggabungan. Penggabungan terdiri dari amalgamation dan merger. Amalgamation adalah penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu, dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan fusi, sehingga penggabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar. Lalu merger. Merger adalah suatu badan usaha membeli beberapa badan usaha yang dulu berdiri sendiri. Atau dengan kata lain, merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang di-merger. Dan yang terakhir, ekspansi, di mana suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila usaha tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya dari barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksinya untuk dijual. Ekspansi dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasa-jasa masih diperluas. Dengan kata lain, ekspansi tidak mungkin dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasa-jasanya telah jenuh. Berikut ini ada beberapa contoh bisnis franchise yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye.